Dua garis merah di alat tes kehamilan Nara membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi pasangan pengantin baru. Betapa tidak, karena Nara sudah mengorbankan pekerjaannya demi untuk bisa cepat hamil. "Beb, aku gak bisa ngomong apa-apa lagi, aku bahagia banget," ujar Pandu dengan mata berkaca-kaca. Dipandangnya dalam-dalam wajah wanita yang tengah mengandung anaknya. "Aku juga bahagia, Beb, sangat bahagia," jawab Nara juga dengan mata yang berkaca-kaca. Keduanya saling pandang dengan tangan menggenggam. Kini Nara makin dimanja oleh Pandu. Apapun permintaan Bumil itu pasti akan Pandu turuti, termasuk membeli makanan di tengah malam buta atau sekadar mengelus-ngelus punggung Nara dengan bedak bayi yang kini menjadi kebiasaannya sebelum tidur malam. "Beb, aku pengen makan capcay buatan kamu deh," pinta Nara pada suatu malam. "Apa, Beb? Aku kan gak bisa masak yang gitu-gitu. Kalau sekedar masak mie instan atau telur, baru aku bisa," sanggah Pandu. "Aku gak mau tahu, Beb," rengek Nara manja. "Iya ya, ntar aku buka YouTube dulu," jawab Pandu. Segera ia mengambil gawai yang terletak di meja dekat tempat tidurnya. Dengan mata yang terasa berat, ia melihat tutorial cara memasak capcay. Waktu masih menunjukkan pukul 2 dini hari. Kalau bukan karena rasa sayangnya pada Bumil itu, tentu Pandu malas setengah mati. Pandu keluar kamar dan menuju ke dapur untuk memasak capcay yang diminta Nara. Terlihat ia mengeluarkan bahan-bahan yang dibutuhkan dari dalam kulkas. Brokoli ada, bakso, wortel, lirih Pandu. Meskipun bahannya kurang lengkap, yang penting capcay. Minta tolong sama Mbak Siti bisiknya. "Masakan kamu ya, Beb, bukan Mbak Siti." Tiba-tiba Nara muncul. Terlihat ia mengambil air dingin dari kulkas dan kembali lagi ke kamar. "Aduh, tahu aja tuh orang mau dibohongi," gerutu Pandu. Dengan kaku ia mulai memasak. Dia tidak sadar ada mata yang memperhatikannya. Beb, udah di situ aja," tanya Pandu pada Nara yang sudah duduk menunggu di meja makan. Terlihat ia meletakkan kepalanya di atas meja dengan bantal lengan. Mungkin ia mengantuk. Terlihat rambut hitamnya menutup wajah cantik yang membuat Pandu jatuh cinta. Haji, terdengar beberapa kali Pandu bersir. Akhirnya capcay buatan Pandu sudah matang. Segera ia membawanya ke meja makan. "Mana tuh orang, cepet banget ngilangnya," gumam Pandu. "Beb, Beb," panggil Pandu. Tidak ada jawaban. Segera ia pergi ke kamar untuk melihat benar saja. Wanita itu tertidur pulas. "Beb, tuh capcaynya udah mateng," Pandu memberitahu. Digoyang-goyangkan bahu Nara dengan pelan. "Malas Beb, ngantuk banget, udah gak selera," tolak Nara dengan mata yang tetap tertutup. "Ya ampun Beb, tega banget sih, udah susah-susah juga," omel Pandu. Nara membuka matanya perlahan. Dipandangnya wajah suami yang sudah susah payah memasak capcay untuknya. "Iya, aku makan. Lagian lama banget masaknya, sampai ketiduran aku yang nunggu," ujar Nara sambil berjalan ke ruang makan diikuti Pandu. "Ya lagian kamu Beb, kan tadi juga udah nungguin di meja makan. Kenapa juga balik ke kamar?" protes Pandu. "Siapa? Halu deh," jawab Nara sambil cemberut. "Loh," ucap Pandu terputus. Dia tidak meneruskan perkataannya. Tiba-tiba saja bulu kuduk Pandu meremang. "Ini Beb, dikit amat." "Segitu? Masa iya? Ucapan Pandu terhenti. Ia tampak terkejut melihat ke piring capcay yang terletak di meja. "Baksonya dikit, brokolinya gak ada," omel Nara sembari menyuapkan capcay buatan Pandu ke mulutnya. "Asin banget Beb." Pandu benar-benar sudah merasa sangat terganggu dengan kejadian-kejadian yang dirasanya agak ganjil di rumahnya. Memang gangguan itu tidak membahayakan, tapi lama-kelamaan jadi serem juga. "Dokter Pandu?" sapa Dokter Dio yang tiba-tiba saja muncul dari arah belakang Pandu. Dokter Dio?" jawab Pandu sambil menoleh. "Sepertinya melamun, ada apa?" "Enggak Dok," jawab Pandu berbohong. Malah sekali rasanya bila ia harus menceritakan hal-hal seperti itu. "Gimana, betah di rumah barunya?"
Tiba-tiba Dokter Dio menyinggung masalah rumah. Kenapa tidak betah? Pandu bertanya dengan heran. Dokter Dio pun segera menceritakan semuanya yang dia tahu pada Pandu. Terlihat Pandu begitu terkejut dengan apa yang Dokter Dio katakan. Berarti selama ini dia tidak berhalusinasi. Begitu juga dengan Nara istrinya. Pandu terlihat gelisah memikirkan Nara. Dia takut terjadi apa-apa dengan istrinya. Apalagi saat ini Nara sedang mengandung. Ingin rasanya ia pulang secepatnya. Tapi banyaknya pasien mengurungkan niatnya. Beb, kamu baik-baik aja kan? Tanya Pandu melalui panggilan video. Iya, aku baik-baik aja. Kenapa kok cemas begitu, Beb? Tanya Nara. Enggak, Beb, enggak apa-apa, jawab Pandu. Tiba-tiba mata Pandu terbelalak melihat sosok makhluk menyeramkan berdiri tepat di belakang istrinya. Sosok wanita dengan kepala pecah berlumuran darah dengan biji mata yang hampir keluar. Beb, kamu kenapa liatin aku kayak gitu? Tanya Nara ketika menyadari mata Pandu yang tampak terbelalak. Enggak, Mbak Siti, mana? Tanya Pandu terbata. Beb, kamu kenapa sih? Tanya Nara penasaran. Kamu sama Mbak Siti dulu ya, Beb, aku segera pulang, pesan Pandu. Nara tampak bingung dengan kelakuan suaminya yang tampak aneh itu. Pandu, kenapa sih kok aneh gitu? Gumam Nara sembari memutar-mutar ponselnya. Dia membaringkan tubuhnya di tempat tidur. Tidak lama kemudian, ia pun tertidur. Sosok pria dan wanita dengan kepala pecah dan wajah berlumuran darah itu berjalan mendekati Nara. Terlihat tangan si pria membawa sebuah pistol. Saat ia siap membidik kepala istri Pandu itu, tiba-tiba saja ia membuka mata. Jangan! Teriak Nara sambil bangkit dan berlari ke arah pintu, bermaksud ingin keluar. Tapi pintunya terkunci. Nara terduduk lemas bersandar di belakang pintu sembari menangis. Suara napas kedua sosok itu begitu mengerikan. Mereka berjalan kian mendekat sembari mengacungkan pistol ke arah kepala Nara. Tolong, jangan! Teriak Nara sekuat tenaga. Pandu! Ia memanggil suaminya. Beb, kamu kenapa, Beb? Tanya Pandu sembari mengguncang bau istrinya. Wajahnya terlihat cemas dan bermandi keringat. Nara membuka matanya. Ternyata ia cuma mimpi. Beb, aku takut, kata Nara sembari menangis. Pandu memeluk Nara dengan erat sambil mengusap-ngusap kepalanya. Gak apa-apa sayang, kamu cuma mimpi, kata Pandu berusaha menenangkan. Tapi aku takut banget, Beb. Rengek Nara seraya mencengkram lengan suaminya. Iya, Beb, aku akan cari solusinya, janji Pandu. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 12 malam. Namun mata Pandu belum mau terpejam juga. Terus ia menatap wajah cantik istrinya yang tengah tertidur dengan pulas. Kasihan kamu, Beb, bisik Pandu sembari mengelus-ngelus pipi Nara dengan punggung jemarinya. Ternyata selama ini Nara tidak berhalusinasi. Memang benar, di rumah yang mereka tempati saat ini ada makhluk astral yang selalu meneror Nara. Mungkin mereka merasa tidak suka dan merasa terganggu. Aduh, Beb, perut aku sakit banget. Tiba-tiba Nara terbangun sembari memegangi perutnya. Loh, memang kamu makan apa tadi, Beb? Tanya Pandu khawatir. Gak tahu, Beb. Au, pekiknya. Wajahnya berkeringat menahan sakit. Kamu tarik napas pelan-pelan, lalu keluarin pelan-pelan ya, suruh Pandu. Nara mengikuti ajaran suaminya. Namun sepertinya itu tidak banyak membantu. Rasa sakit itu belum juga hilang. Masih sakit, Beb, adunya. Kita ke rumah sakit sekarang, tegas Pandu. Aku panggil Mbak Siti dulu ya, pamit Pandu. Segera ia pergi keluar sembari berteriak memanggil pembantunya itu. Saat Nara ditinggal sendirian di kamar, kedua sosok mengerikan itu tiba-tiba muncul entah dari mana dan berdiri di samping Nara. Beb! Nara berteriak memanggil Pandu. Secepat kilat, sosok wanita itu menarik rambut Nara hingga ia nyaris terjatuh. Au, Beb, tolong! Kembali Nara berteriak. Sosok pria itu juga ikut menarik Nara. Hingga kini Nara benar-benar terjatuh dari tempat tidur.
Au, pakik Nara sembari memegangi perutnya. Entah bagaimana ceritanya, sehingga Pandu tidak mendengar panggilan istrinya. Kedua sosok itu terus menarik Nara sampai ke depan pintu kamar mandi, dan sepertinya mereka hendak memasukkan Nara ke dalam. "Beb!" Nara berteriak sekeras mungkin. Pandu dan Mbak Siti muncul di pintu kamar. Mereka terlihat begitu panik. "Nara!" teriak Pandu sambil berlari mendekat. Namun sosok laki-laki itu menghalanginya. Terlihat ia menjulurkan kedua tangannya hendak mencekik. Pandu tidak peduli. Ia tetap berlari ke arah di mana istrinya berada. "Beb, tolong aku!" pekik Nara. Sosok wanita yang menyeramkan itu memaksa Nara untuk masuk ke dalam kamar mandi. Karena perutnya yang memang masih sakit, Nara tidak dapat melawan dan melindungi dirinya. "Nara!" teriak Pandu begitu dilihatnya Nara dibawa masuk ke dalam kamar mandi. Pandu berlari ke arah kamar mandi dan berusaha membuka pintunya. Namun begitu sulit. "Mbak Siti, tolong ambilkan linggis atau apalah," perintah Pandu pada Mbak Siti yang berdiri mematung di depan pintu sedari tadi. Iya Pak," jawab Mbak Siti sembari berlalu. Tidak lama kemudian, Mbak Siti sudah kembali dengan membawa pisau dapur. "Cepat, bawa ke sini Mbak," teriak Pandu. "Ini Pak," ujar Mbak Siti sembari menyodorkan pisau yang dibawanya. Pandu berusaha membuka pintu itu dengan pisau, tapi sangat sulit. "Nara, tolong aku Beb," teriak Nara dari dalam. Kembali Pandu berusaha membukanya. Kali ini tidak menggunakan pisau. Ia akan mencoba mendobraknya. Setelah berkali-kali mencoba, akhirnya pintu kamar mandi itu terbuka juga. Pandu segera berlari masuk dan didapatinya Nara duduk tersandar dengan darah yang mengalir di bagian bawah tubuhnya. "Beb!" Pandu memeluk istrinya yang terduduk lemas dengan wajah yang begitu pucat. "Ayo Pak, cepat kita bawa ke rumah sakit," ujar Mbak Siti. Tanpa mengiyakan, Pandu segera membopong tubuh Nara yang lemas tak berdaya. "Pak, itu Pak!" Mbak Siti menunjuk ke arah pintu. Terlihat kedua sosok makhluk astral itu menunggu di ambang pintu kamar sembari menyeringai. "Aduh, gimana ini Mbak?" tanya Pandu bingung. Bagaimana mereka bisa keluar jika makhluk itu ada di sana, sementara Nara membutuhkan pertolongan secepatnya? Tampak Nara menggeliat dalam rangkuhan tangan kekar Pandu. "Beb, perutku sakit, kepalaku pusing," keluh Nara. "Iya sayang, sabar ya," ucap Pandu berusaha menenangkan. Sosok itu terlihat menunjukkan jarinya ke arah jam yang terletak di meja. Bagaikan sulap, jam itu langsung mengambang dan mengikuti arah telunjuk makhluk astral tersebut. Jam itu terbang ke arah Pandu yang sedang membopong tubuh Nara. Seandainya dia tidak cepat menghindar, pasti kepalanya sudah bocor. Makhluk itu tampak sangat marah karena Pandu berhasil mengelak. Dengan sebelah kaki yang diseret-seret, sosok hantu laki-laki itu berjalan mendekati Pandu. Sementara Mbak Siti yang ketakutan bersembunyi di belakang majikannya itu. Terdengar suara dari mulutnya yang selalu meneteskan cairan, entah air liur atau cairan otak yang merembes melalui batok kepalanya yang hancur sebelah. Ketika tangannya hendak menggapai Nara, Pandu buru-buru menyingkir dan meninggalkan Mbak Siti yang menutupi kedua matanya dengan tangan. Karena mangsanya tidak ia dapatkan, makhluk itu beralih menarik tangan Mbak Siti yang belum menyadari bahwa Pandu tidak lagi ada di depannya. Begitu terkejutnya Mbak Siti begitu ia membuka mata. Tangannya terasa licin dalam genggaman makhluk mengerikan itu. "Pak Pandu, tolong!" teriak Mbak Siti sembari meronta-ronta. Sementara itu, sosok hantu perempuan yang menunggu di depan pintu mendekati Pandu dengan mata yang menggantung seperti hendak jatuh. Pandu mendorong tubuh hantu perempuan itu menggunakan kakinya. Ketika hantu itu terhuyung ke belakang dan terjatuh, Pandu buru-buru berlari keluar kamar. "Mbak Siti, cepat lari Mbak!" teriak Pandu. Entah bagaimana caranya, Mbak Siti bisa melepaskan diri dari sosok hantu laki-laki itu. Secepatnya ia berlari menyusul Pandu. Pandu membaringkan Nara di kursi belakang mobilnya bersama dengan Mbak Siti. "Tolong, jika Nara ya Mbak," pesan Pandu. "Iya Pak,"
Pandu segera menghidupkan mobilnya, tapi berkali-kali ia mencoba tetap tidak bisa. "Pak, cepat Pak, hantu itu sudah dekat," Mbak Siti memberitahu. Pandu begitu terkejut melihat kedua sosok hantu itu berjalan semakin mendekat. Terus ia mencoba dan mencoba, tetap tidak bisa menyala. Ketika tangan sosok itu berhasil menggapai pintu mobil, tiba-tiba saja mesin mobil menyala. Segera Pandu meluncurkan mobilnya meninggalkan kedua sosok hantu yang terus berusaha mengejar dengan langkahnya yang terseok-seok. Setibanya di rumah sakit, Nara segera mendapatkan pertolongan dari dokter Ayu, rekan Pandu. Terlihat Pandu dan Mbak Siti mondar-mandir karena cemas. Agak lama, dokter Ayu yang menangani Nara akhirnya muncul di ambang pintu. "Dokter Ayu, bagaimana keadaan istri saya?" tanya Pandu tidak sabar. "Kandungan istri dokter Pandu sangat lemah, tapi kami akan berusaha menyelamatkannya," ucap dokter Ayu menjelaskan. "Tolong dokter, saya yakin dokter Ayu pasti bisa. Kita berdoa bersama ya dokter Pandu." Pandu tampak begitu gelisah. Terlihat ia duduk sembari memijit-mijit keningnya yang berjerawat. Berkali-kali ia menatap ke arah pintu, berharap dokter Ayu keluar dari sana. Sementara Mbak Siti berdiri bersandar di dinding dekat pintu sembari meremas-remas bagian bawah bajunya. Dia juga tampak gelisah dan khawatir dengan keadaan majikannya. Pintu yang selalu menjadi sasaran dari Nerta Pandu akhirnya terbuka. Terlihat dokter Ayu keluar sambil membuka masker yang ia pakai. Buru-buru Pandu bangkit dari tempat duduknya dan dengan langkah tergesa-gesa ia mendekati dokter yang menangani istrinya. Begitu juga dengan Mbak Siti. Ia ikut mendekat dan berdiri di belakang Pandu. "Bagaimana keadaan istri dan calon bayi kami, Dok?" tanya Pandu dengan wajah yang begitu cemas. "Alhamdulillah," jawab dokter Ayu sambil tersenyum. "Maksud dokter, keduanya selamat?" kembali Pandu bertanya. "Betul dokter Pandu." Pandu menghela napas lega. Terlihat wajah cemasnya mulai memudar berganti dengan senyuman yang mulai terukir di bibirnya. "Terima kasih dokter Ayu, terima kasih banyak," ucap Pandu seraya menggenggam kedua tangan dokter cantik itu. Dokter Ayu berdeham. "Ups, maaf dok, maaf," ucap Pandu sambil buru-buru melepaskan genggaman tangannya. "It's okay, tapi istri dokter perlu dirawat untuk beberapa hari di sini sampai kondisinya benar-benar stabil," dokter Ayu menjelaskan. "Tidak masalah dok, sekali lagi terima kasih," ujar Pandu. "Oke, kalau begitu saya tinggal dulu," pamit dokter Ayu. Nara terbaring lemas dengan selang infus yang terpasang di tangan kirinya. Tangan kanannya tampak mengelus-ngelus perutnya yang masih terlihat ramping. "Beb, untuk beberapa hari ini kamu dirawat di sini dulu ya," ujar Pandu sembari membelai pipi Nara dengan punggung jemarinya. Nara hanya mengangguk lemah tanpa menjawab. "Tapi bayi kita nggak apa-apa kan Beb?" tanyanya. "Enggak sayang, bayi kita baik-baik aja. Tapi kamu harus banyak istirahat ya," kata Pandu menjelaskan. Kembali Nara mengangguk. Kali ini dibarengi dengan senyum yang terkembang di bibir pucatnya. Pandu terus memandangi wajah istrinya yang tengah tertidur dengan pulas. Ada rasa penyesalan yang bergelayut di dalam hatinya. Mengapa selama ini dia tidak pernah percaya dengan apa yang diceritakan oleh Nara? Malah dia menganggap istrinya itu bermimpi atau bahkan berhalusinasi. Namun tidak ada yang perlu disesalkan. Semuanya sudah terjadi. Dan untungnya tidak terjadi apa-apa dengan Nara dan juga kandungannya. "Beb, maafin aku ya. Selama ini aku gak pernah percaya sama kamu," lirih Pandu. Dikecupnya dengan lembut kening Nara. Kemudian kecupannya berpindah ke perut wanita itu, di mana di dalamnya bersemayam benih yang ia tabur. "Pak," panggil Mbak Siti yang tiba-tiba muncul di ambang pintu. Mbak, Bapak makan dulu biar gantian saya yang jaga ibu," ujar Mbak Siti yang baru saja kembali dari kantin untuk makan malam. "Iya Mbak, titip Nara ya Mbak," kata Pandu sambil berdiri. "Iya Pak. Sayang, aku keluar sebentar ya. Kamu sama Mbak Siti dulu," pamit Pandu pada Nara yang masih terlelap.
Pandu menikmati makan malamnya dengan tidak bernafsu sama sekali. Pikirannya melambung jauh ke rumah nomor 21 yang selama ini mereka tempati. Untuk kembali lagi ke sana tidak mungkin, sama saja dengan menantang maut. Hampir saja istri dan calon anaknya menjadi korban. Sepertinya untuk sementara waktu ia akan tinggal di kontrakan dulu, sampai didapatkannya rumah yang cocok untuk mereka beli. Pandu menelepon salah seorang temannya untuk mencarikan kontrakan, karena dia tidak mungkin ada waktu untuk mencarinya sendiri, apalagi dengan keadaan Nara yang seperti sekarang ini. Yang jadi masalah sekarang, bagaimana caranya untuk dia mengambil baju ganti di rumah? Apakah dia ada nyali untuk kembali ke rumah angker itu? Mengajak Mbak Siti, bagaimana dengan Nara? Lebih baik membeli baju baru daripada harus kembali ke rumah angker itu. 2 hari kemudian, temannya memberi kabar bahwa rumah kontrakannya sudah ia dapatkan. Pandu kembali ke rumah itu bersama dengan beberapa orang yang dia upah untuk mengangkat barang yang akan ia bawa. Bulu kuduk Pandu meremang begitu ia memasuki rumah dengan cat putih yang beberapa bulan terakhir ini ia tempati bersama istrinya. Pandu begitu sibuk mengemasi pakaiannya dan pakaian Nara ke dalam beberapa tas besar. Itu pun tidak semua bisa terangkut karena begitu banyaknya pakaian mereka berdua. "Lemari gak usah dibawa mas, alat elektronik sama perlengkapan memasak aja," kata Pandu memberitahu. Tapi sepi, tidak ada seorang pun di kamar itu. Hanya dia sendiri yang bergelayut dengan tumpukan pakaian yang luar biasa banyaknya. "Mas," kembali Pandu memanggil. "Iya pak," jawab salah seorang dari mereka yang baru saja muncul di ambang pintu kamar. "Loh, Pandu jadi bingung. Jelas-jelas tadi lemari itu bergerak seperti ada yang mengangkat." "Ada apa pak?" tanya orang itu ikut bingung. "Yang lainnya kemana?" Pandu memastikan. "Semuanya ada di dapur pak." "Tidak ada yang ke kamar ini tadi?" Pandu menyelidik. "Enggak pak, kata bapak yang dibawa cuma elektronik sama perlengkapan masak aja," jawab orang itu. "Oh ya sudah, teruskan," kata Pandu sembari menggaruk keningnya yang tidak gatal.